ya kotor hatinya. Karena bid'ah itu tetap akan mengotori hati manusia. Bid'ah sama dengan perbuatan dosa, sama dengan kemungkaran. Bahkan dikatakan oleh para ulama, bid'ah itu termasuk sebesar-besar kemungkaran. Selama dia melakukan kemungkaran itu, selama itu hatinya akan kotor. Belum lagi ditambah dengan perbuatan dosa dan maksiat. Makanya dengan kita belajar akidah yang benar ini, semuanya kita akan lurus dalam hidup ini. Dengan kita belajar akidah yang benar, hati kita akan bersih. Kemudian juga akal kita juga akan bersih, karena kita dibimbing oleh wahyu, oleh Al-Quran was sunnah. Berbeda dengan pemahaman yang menyimpang. Kalau kita mengikuti pemahaman yang benar ini, akal kita juga akan berpikir yang wajar. Kenapa? Dibimbing oleh wahyu. Hati kita dibimbing oleh wahyu. Dan itu akan mengalami ketenangan. Kemudian kalau ini hati ini sudah benar, maka yang lain juga insya Allah akan baik. Kata Nabi, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Apabila darah ini baik, baiklah seluruh tubuhnya. Apabila darah ini jelek, jeleklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal darah itulah hati. Jadi ketika kita berbicara tentang hati, yang pertama kali kita berbicara tentang akidah yang benar. Karena makanan hati yang paling penting, yang sangat mendasar, masalah akidah, masalah tauhid kepada Allah SWT. Kalau itu benar, insya Allah akan baik seluruh tubuhnya. Jadi kalau orang berbicara tentang masalah hati, ini dulu, akidah dulu. Ketika orang berbicara tentang masalah prinsip hidup, bicara soal akidah lebih dahulu. Ketika orang berbicara soal manhaj dalam kehidupan, bicara soal akidah dulu. Kalau akidah ini baik, insya Allah yang lainnya akan baik. Makanya kita bahas dalam kajian ini pertama kali tentang masalah akidah. Dan akidah yang kita kaji yaitu prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kita akan kaji yaitu tentang prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kajian yang seperti ini harus diulang ratusan kali. Kajian yang seperti ini tentang prinsip akidah Ahlussunnah harus diulang ratusan kali. Karena apa? Karena ini masalah penting dalam kehidupan. Sebagaimana dakwahnya para nabi dan rasul, kita lihat Nabi Nuh alaihi salatu wasalam mendakwakan dakwah tauhid 950 tahun. Nabi Nuh alaihi salatu wasalam mendakwakan dakwah tauhid selama 950 tahun. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendakwakan dakwah tauhid selama 23 tahun. Dan beliau adalah dai yang terbaik, yang paling baik dari semua dai yang ada di muka bumi, yaitu Rasulullah. Tapi membutuhkan waktu 23 tahun. Apalagi kita, ya, mungkin butuh waktu itu lebih dari 100 tahun untuk mendakwakan ini. Dan ini harus terus diulang-ulang kajian tentang akidah. Jadi nggak cukup dalam sehari, tidak cukup dalam sepekan, tidak cukup dalam setahun. Sampai orang ini faham betul tentang akidah, tentang tauhid. Kalau ini sudah betul-betul menghunjam dalam hati dan kuat, insya Allah akan membuahkan amal-amal yang baik. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, bahwa akidah yang benar ini dan keikhlasan seperti sebuah pohon yang tumbuh dalam hati. Kalau ini baik, maka akan membuahkan tentang amal-amal yang baik dalam kehidupan. Kalau akidah ini baik, akan membuahkan amal-amal yang baik dalam kehidupan. Tapi kalau akidahnya jelek, maka yang dilakukan pun jelek dalam kehidupan ini. Maka akidah ini sangat mendasar, yang harus kita pelajari, yang harus kita kaji, yang harus kita amalkan di dalam kehidupan. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Untuk kajian pada daurah ini, di daurah ilmiah Islam yang pertama di Masjid Nurul Iman Padang, Sumatera Barat, yang diadakan tanggal 7 dan 8 Muharram 1425 Hijriah atau 27 dan 28 Februari 2004, yang sekarang hari ini hari Sabtu tanggal 7 Muharram 1425 Hijriah, yang kita akan kaji dari kitab Prinsip Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buku ini
yang kita akan kaji, yaitu prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang saya tulis dan saya ringkas dari berbagai kitab para ulama, terutama dari kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, dan juga kitab-kitab yang lain. Kita mulai kajian ini dari prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Definisi akidah menurut bahasa. Jadi akidah menurut bahasa. Sekarang kita bahas tentang definisi akidah. Akidah menurut bahasa yaitu ikatan atau keyakinan yang kuat atau menetapkan. Menurut istilah, iman yang teguh dan pasti yang tidak mungkin terguncang oleh keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Kemudian akidah Islamiyah ini artinya keimanan yang teguh kepada Allah dengan segala pelaksanaan kewajiban bertauhid dan taat kepadanya, beriman kepada malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, takdir baik dan buruk, mengimani setiap perkara yang sahih adanya, baik yang gaib maupun berita-berita yang pasti, secara ilmiah maupun amaliyah, yang telah ditetapkan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih serta ijma' salafus saleh. Ini saya ambil dari kitab atau dari buku Buhuth fi Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah oleh Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aql. Terbitan pertama judulnya Mabahith fi Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian ditambah dan dikoreksi oleh beliau. Cetakan kedua diberikan judul dengan Buhuth fi Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian di sini saya sebutkan bahwa akidah itu, akidah Islamiyah, ini kita harus mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah yang sahih serta ijma' salafus saleh. Nah, apa yang dimaksud dengan salafus saleh? Salafus saleh yaitu generasi yang terbaik yang pertama dari umat Islam ini. Terdiri dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para imam pembawa petunjuk pada 3 kurun atau generasi pertama yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia yaitu pada masaku ini, kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sesudahnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan khairukum, sebaik-baik kalian pada masaku ini.